Coba deh bayangin, ada satu malam yang bisa mengubah seluruh takdir kita. Di bulan Ramadan, ada malam yang seperti itu. Malam yang nilainya, wah, lebih dari 1.000 bulan. Inilah Lailatul Qadar. Gimana kalau saya bilang ada satu malam di mana semua ibadah, doa, dan kebaikan yang kita lakukan nilainya itu melampaui apa yang bisa kita kumpulkan seumur hidup? Nah, ini dia janji dari malam yang akan kita bahas. Malam inilah yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar atau malam ketetapan. Sebuah malam di mana pintu-pintu langit dibuka selebar-lebarnya dan rahmat Tuhan turun tanpa henti. Oke, biar kita benar-benar paham, kita coba bedah dulu yuk arti dari namanya. Kata Al-Qadar ini ternyata menyimpan beberapa lapisan makna yang dalam banget. Nah, nama Al-Qadar sendiri ternyata punya setidaknya 3 makna keren. Pertama, artinya kemuliaan. Ini menunjukkan betapa terhormatnya malam ini. Kedua, artinya penetapan. Coba bayangin, di malam inilah takdir kita untuk setahun ke depan, soal rezeki, kesehatan, bahkan ajal, ditulis. Dan yang ketiga, ini unik banget, artinya sempit. Bukan sempit karena kekurangan, tapi karena bumi jadi penuh sesak oleh jutaan malaikat yang turun membawa rahmat. Terus, kenapa malam ini bisa semulia itu? Nah, jawabannya ada di satu peristiwa super penting yang mengubah arah sejarah manusia selamanya. Yap, peristiwa itu adalah turunnya Al-Quran. Ayat pertama dari surah Al-Qadar ini menegaskan kalau permulaan wahyu itu terjadi tepat di malam istimewa ini. Inilah yang mengikat Lailatul Qadar selamanya dengan firman Tuhan. Jadi gini, para ulama menjelaskan kalau turunnya Al-Quran itu ada 2 tahap yang luar biasa. Tahap pertama, ini yang terjadi di Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan sekaligus, utuh dari lauh yang terpelihara ke langit dunia. Baru dari situ, di tahap kedua, Al-Quran diwahyukan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Jadi kebayangkan, Lailatul Qadar itu adalah malam kick-off-nya semua petunjuk buat kita. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Apa aja sih yang sebenarnya terjadi di malam itu yang membuatnya lebih baik dari 1.000 bulan? 1.000 bulan. Coba hitung deh. Itu kan lebih dari 83 tahun. Ini bukan soal matematika biasa loh. Ini tuh undangan langsung dari Tuhan buat kita meraih pahala seumur hidup. Cuma dalam hitungan jam. Kesempatan emas yang luar biasa banget. Artinya apa? Artinya, setiap hal baik yang kita lakuin di malam itu, sholat, doa, sedekah, pahalanya itu dilipat gandakan seolah-olah kita ngelakuin itu non-stop selama lebih dari 83 tahun. Luar biasa. Jadi di malam ini ada peristiwa kosmik yang terjadi. Para malaikat jumlahnya banyak banget sampai kita nggak bisa bayangin turun ke bumi. Dan pemimpin mereka, malaikat Jibril, juga ikut turun. Di sini disebut Ar-Ruh atau Sang Ruh yang menunjukkan betapa pentingnya peran beliau. Misi mereka satu, menjalankan perintah Tuhan dan menyebarkan kedamaian di bumi. Dan ada satu detail yang menurut saya menyentuh banget. Para malaikat itu nggak asal turun aja loh. Mereka minta izin dulu sama Tuhan. Ini seolah nunjukin betapa mereka juga antusias, pengen banget lihat kita ibadah dan ikut mendoakan kita. Dan yang paling terasa itu suasananya yang damai banget, bener-bener damai. Dari maghrib sampai subuh, malam itu isinya cuma ketenangan dan keselamatan. Nggak ada keburukan sama sekali. Oke, kita udah tahu betapa agungnya malam ini dari sisi ilahi. Sekarang pertanyaannya dibalik, gimana caranya kita sebagai manusia bisa menjemput pengalaman luar biasa ini? Nah, pertanyaan ini ngebawa kita ke sebuah praktek spiritual yang dalam banget. Sebuah cara buat mempersiapkan diri kita total-totalan buat menyambut malam yang spesial ini. Namanya i'tikaf. Anggap aja ini semacam retret spiritual paling intens. Kita sejenak check out dari urusan dunia, biar bisa check in penuh sama Tuhan. Gampangnya gini, i'tikaf itu adalah saat seseorang sengaja tinggal di masjid, biasanya di 10 malam terakhir Ramadan, niatnya cuma satu, ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah sambil pause dulu semua urusan dunia. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin sama puasa. Kalau puasa, kita menahan diri dari pagi sampai sore. Nah, i'tikaf ini levelnya di atas itu. Ini bukan ibadah part-time, tapi 24 jam penuh. Siangnya puasa, malamnya, pikirannya, hatinya, semua fokus di masjid. Jadi, ngapain aja selama i'tikaf? Ya fokusnya ibadah personal yang dalam. Bisa sholat sunnah, baca Quran sambil direnungin maknanya, terus-terusan berzikir. Dan tentu aja berdoa sepuasnya.
bener-bener waktu buat ngobrol sama diri sendiri dan sama Tuhan. Tapi komitmen ini juga serius loh, ada aturannya. Misalnya, keluar masjid tanpa alasan yang benar-benar darurat itu bisa batalin itikafnya. Kenapa? Tujuannya biar kita bisa menciptakan semacam gelembung spiritual yang nggak pecah, biar fokus kita nggak keganggu sama sekali sama dunia luar. Ini nunjukin keseriusan dedikasinya. Jadi, intinya, itikaf itu adalah ikhtiar maksimal kita sebagai hamba. Ini cara kita bilang, ya Tuhan, aku di sini, aku siap, aku hadir sepenuhnya buat menyambut semua rahmat-Mu di malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Lailatul Qadar dan iktikaf ini ngajarin kita sesuatu yang penting. Kita semua butuh waktu hening buat terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Nah, pertanyaan buat kita semua renungkan mungkin ini. Di tengah sibuknya hidup kita sekarang, di mana sih kita bisa menemukan ruang untuk kedamaian dan koneksi spiritual kita itu?